Malam hari di sebuah hotel. Kak Linze, Ada apa? Kamu tampaknya tidak senang. tidak ada masalah besar. Aku sudah sangat puas dengan apa yang kau dapat hari ini. Aku tidak boleh menyusahkan kakak Linze lagi. Sudah, kamu sudah jadi kekasihku. Apa ada yang tidak boleh dikatakan padaku? Kakak Linze, akhir-akhir ini ayahku tidak pernah mengunjungi aku dan ibuku. Mungkin kakak tidak bersedia mengakui kami. Bagaimanapun, dia putri keluarga Yun yang resmi. Aku hanya kasihan pada ibuku. Yun siang-siang lagi. Kebetulan aku belum membalas perbuatannya. Jangan bilang begitu. Yun siang-siang adalah orang ketiga yang merusak hubungan orang tuamu. Jika kamu sebaik ini, mereka pasti akan lebih menindasmu kelak. Jangan memandang rendah dirimu sendiri lagi. Apa kamu sungguh berpikir begitu, Kakak Linze? Kamu sangat baik. Kamu tenang saja, aku pasti akan membelamu. Sore berikutnya, setelah selesai kelas, Kelas ini sangat sulit untuk dipahami. benar, entah kenapa aku memilih jurusan ini di awal. Tapi semester ini sudah berjalan setengah, pasti sulit untuk mengubah jurusan. Benar juga. Aku tidak seperti ini dalam kehidupan sebelumnya. Saat itu karena sangat ingin membuat Linze menyukaiku, aku mendaftar ke jurusan yang sama sekali tidak kusukai. Aku masih belum tahu banyak tentang pengetahuan jurusan ini dan sudah menyia-nyiakan begitu banyak waktu. Kenapa aku bodoh sekali saat itu? Ih. Yun siang-siang? Siapa yang memanggilku? Iya, apa ini dewa? Kenapa dia mencari Yun Xiang-Xiang? Linze, dalam situasi sengit begini dia masih berani datang mencariku. Pantas saja kelopak mataku selalu bergetar, benar-benar sial. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Ikutlah denganku. Hei, apa kamu tidak dengar aku bicara? Kamu tidak akan cukup bodoh untuk membicarakan masalahmu di depan umum, kan? Aku taruh tas dulu. Jika ada urusan, cari tempat lain untuk bicara. Ada masalah apa? Cepat katakan. Yun siang-siang, jadi kamu juga takut orang bergosip tentangmu. Kamu benar-benar menjijikkan. Tidak hanya merusak reputasiku di pesta pertunangan, tapi kamu juga mencegah Xintian bertemu ayahnya. Mengapa hatimu kejam sekali? Hei, Linze, aku tidak salah dengar. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk bertanya kepadaku? Kamu berhubungan seks dengan Yun Xintian tanpa malu-malu di pesta pertunangan dan mempermalukan keluarga Yun. Mengenai ayahku, pertama, aku tidak menghalanginya. Kedua, aku tidak menghentikannya. Ayahku sendiri yang tidak ingin menemui mereka. Kamu mau memfitnah aku tanpa bukti. Linze, percaya diri juga ada batasnya. Kamu dan anak haram itu memfitnahku seperti ini. Hati-hati dengan bencana yang berasal dari ucapan yang sembarangan. Kamu benar-benar pandai bicara. Kenapa tidak bisa melihatnya dari dulu? Kamu memang putri Yeking. Ibumu jadi orang ketiga dan merusak hubungan orang lain. Kamu bahkan menghalangi Sintian bertemu dengan ayahnya. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Aku rasa kamu yang sudah gila. Kamu sendiri yang berselingkuh dulu, mendengarkan fitnah penjahat, dan membuat keributan di sini. Jika kamu menghina ibuku lagi, aku tidak akan sungkan lagi padamu. Dasar jalang beraninya memukulku. Aku takut keterampilanku tidak berguna. Kamu yang datang sendiri. Ini. Nona Yun, kamu baik-baik saja kan? Tuan Chu, kenapa Tuan di sini? Sial, jurusnya ini luar biasa sekali. Tuan ketiga mencari Nona Yun. Tadi Tuan juga menyuruhku membantu Nona. Fusihan, dia juga datang. Tuan ketiga? Benar-benar Fusihan. Apa tadi dia ingin membantuku meluapkan emosi? Mengapa Tuan ketiga dari keluarga Fu ada di sini? Mungkinkah kabar Fusihan melindungi Yun Xiangxiang di pesta pertunangan itu benar? Cepat pergi, jangan sampai aku katakan dua kali. Yun Xiangxiang, kamu hebat juga. Kita lihat saja nanti. Hei, urusan kita belum selesai. Dasar pengecut, saat lihat Fusihan dia berlari lebih cepat dari kelinci. Itu terima kasih lagi, tapi kenapa kalian bisa ada di sini?
Tuan ketiga ada urusan mencari Nona, tapi karena tidak bisa menghubungi Nona Yun, kami langsung datang ke kampus Nona. Cari tempat lain untuk bicara, di sini tidak begitu nyaman. Nona Yun, silakan. Setelah hari itu, apa kamu sudah mempertimbangkan usulan yang aku katakan saat di pesta pertunangan? Kenapa lagi-lagi pertanyaan yang harus dijawab meski harus mati? Tuan Fu, aku kira saat itu kita sudah bicara dengan jelas. Keluarga Tuan terhormat dan berstatus bangsawan. Sedangkan aku hanya orang dengan status biasa. Aku benar-benar tidak pantas untuk Tuan. Apa kamu sudah lihat ekspresi tulusku ini? Aku hanya ingin balas dendam saja. Kenapa sulit sekali? Status tidak penting. Tuan Fu, kamu pasti akan menyesal menikah denganku. Pria yang punya hak istimewa sepertimu harus bersama dengan wanita cantik yang karakternya pantas untukmu. Lebih baik aku menyingkir. Hal apa yang membuat tertarik padaku? Aku tidak dapat mengubahnya. Kamu sedang menolakku. Bicara ya bicara saja. Jangan mendadak mendekatiku. Mana mungkin aku berani menolak Tuan. Hanya saja aku sungguh tidak layak. Aduh, bagaimana caranya agar bisa melepaskanku? Benarkah kalau tidak berani berarti kamu menerimanya? Bukan, aku sungguh tidak. Tuan, sudah sampai di restoran. Ini restoran, megah sekali. Tidak masalah jika ikut makan. Aku akan ambil kesempatan ini untuk menjelaskan pada Fusihan. Ini terlalu tertekan. Ternyata tidak ada orang satupun. Tapi jarang sekali ada kesempatan untuk sedekat ini untuk mengamati Fusihan. Benar saja, bukan dari dunia yang sama denganku. Temperamennya saja sudah bisa menghancurkanku. Tuan Fu melanjutkan topik di mobil tadi. Kita sungguh tidak cocok. Kenapa Tuan yang sehebat ini bisa tertarik padaku? Bukankah kamu sudah menerimanya tadi? Kenapa menolak lagi sekarang? Aku sama sekali tidak bilang. Apa Tuan salah paham? Kamu sendiri yang bilang tidak berani menolakku. Itu bukan arti seperti pemahamanmu. Oh ya, bukankah sebelumnya aku masih berhutang kebaikan pada Tuan? Apa Tuan sudah memikirkan cara bagaimana aku membalasnya? Menikahlah denganku. Oh no! Aku benar-benar mau gila, padahal aku dan Fusihan sama sekali tidak berhubungan di kehidupan selanjutnya. Tuan Fu, Tuan jangan bercanda lagi. Apa yang membuat Tuan tertarik padaku? Lagi pula kita tidak akrab, bagaimana bisa membahas hal ini? Karena kamu sangat cerdas. Cerdas? Dari pesta pertunangan bisa dilihat, kamu tidak berpegang teguh pada kekuasaan, tapi kamu bisa melakukan hal-hal terampil di usia muda. Aku sangat penasaran dengan segala tentangmu, apalagi sejak awal aku sudah mendaftar di pesta pertunangan, jadi aku juga punya kesempatan, bukankah begitu? Itu hanya ucapan adegan saja. Fusihan benar-benar menganggapnya serius. Sudahlah, sebaiknya aku fokus menghabiskan stik sapi dulu saja. Menyenangkan sekali menggodanya. Tuan Fu, berapa harga stik yang kumakan tadi? Sebaiknya aku membayarmu. Tidak perlu, karena aku adalah calon tunanganmu, tentu saja aku mentraktirmu. Dengan pemahaman seperti ini, sepertinya aku tidak bisa berharap menyingkirkan Fusihan dalam waktu singkat. Itu, Tuan Chu, tolong antarkan aku pulang. Kebetulan aku masih ada urusan. Jika masih di sini, aku benar-benar akan mati karena muntah darah. Tidak masalah. Terima kasih untuk hari ini. Aku masih akan menghubungimu, tunggu telepon dariku. Ya Tuhan, apa aku punya hak untuk menolak?